Halo semuanya, selamat datang kembali di Local Hype. Dia nggak tahu diri, kalau dia nggak tahu malu, kalau dia panja sosial, kalau dia sotoy, kalau dia lupa dari mana dia berasal, kalau dia nggak ngehargain prosesnya, panggil aja dia Haji. Oke, untuk episode Local Hype kali ini gue akan mereview sebuah lagi brand lokal, brand sepatu lokal yang cukup kontroversial ya, cukup membuat konflik sehingga gue harus pick up untuk review sepatu ini. Sepatu apakah itu? Ini dia, sepatu Campes. Gokil nggak tuh? Gini ya men, FYI sebenarnya sepatu ini itu dikemas dengan packaging kertas koran, dan kertas korannya itu dibungkus full di dalam box ini lalu dilapisi bubble wrap agar tidak penyok, dan terbukti tidak penyok ya. Dan FYI kenapa, sebelumnya gua kasih tahu dulu, ini adalah sepatu Campes kolaborasi dengan Isher YT James. Gua kasih tahu dulu, sepatu Campes adalah sebuah sepatu lokal yang visi misinya yaitu sebuah sepatu bootleg, di mana sepatu bootleg itu adalah sepatu bisa dibilang parodi tapi tidak parodi, dan meniru tapi tidak 100% menjiplak. Jadi sepatu ini bisa dibilang sebuah kritik sosial terhadap sebuah sepatu yang dianggap apa ya begitulah pokoknya ya, kalian searching aja deh, gua nggak mau so tau juga. Dan oke, kenapa sepatu ini ada? Sepatu Campes ini dia kampanyenya adalah sepatu rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, dan gua sebut aja kompetitornya ada sepatu Kompas. Ini adalah sebuah kritik sosial terhadap sepatu Kompas, di mana sepatu Kompas itu dia dengan kampanyenya yang bilang bahwa dia sepatu rakyat, dari rakyat untuk rakyat, tetapi tidak semua orang atau tidak semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan sepatu Kompas, karena dia ada beberapa orang yang berpikir bahwa sepatu Kompas itu memproduksi sedikit tidak banyak sehingga peminatnya banyak dan membuat harga resellnya tidak masuk akal gitu. Contoh, sepatu Kompas harga retail dengan harga 350.000, dikarenakan stok terbatas dan produksi terbatas sehingga harga resell meningkat menjadi sekarang itu di angka 450.000, itu paling murah ya. Bahkan yang kolaborasi bisa sampai 1 juta lebih, 2 juta. Bahkan yang terakhir gua cek, sepatu Kompas kolaborasi dengan brand Jepang FXX King Rabbits itu harga retailnya 1.600.000, ada yang resell ada harga 16 juta. Gila nggak? Gila men. Nah, karena beberapa kejadian itu, beberapa campaign, gimmick segala macam yang dibuat oleh sepatu Kompas, maka keluarlah sepatu Campes ini. Oke, mungkin kalian sudah mulai paham ya kenapa ada sepatu Campes ini. Langsung saja kita review box sepatunya. Oke, dari segi box ini cukup oke, karena dia memadukan warna biru navy dengan warna pink. Ini sebuah colorway yang berbeda, yang baru dan cukup oke juga gitu. Dan dari segi desain boxnya ini cukup niat sih. Ini ada Campes, di sini ada ini wajah Ishernya, Isher YT James. Mungkin yang kalian belum tahu siapa Isher YT James. Isher YT James itu ada sebuah, bisa dibilang sneakerhead atau sneaker culture, yang dia streetwear lah. Dia seorang yang bergerak ya, nggak hobi juga, dia tuh orang yang cukup berpengaruh di dunia sepatu, terutama sepatu lokal. Enggak sih semua sepatu dia
dia sering mereview Nike, Air Jordan, segala macam, Adidas, Yeezy, ataupun ya circle Kemal lah, tukar cerita segala macam lah. Nah, dikarenakan sepatu Campes ini dulu pernah dia membuat sebuah gerakan, membuat sepatu hijau dengan nama apa ya, nama artikelnya itu sepatu rakyat. Karena apa? Karena itu sebuah kritik untuk sepatu Kompas yang dia kolaborasi dengan Pop Meets Pop atau PMP, itu sebuah brand dari Bandung ya kalau nggak salah. Dan ya cukup oke desain dari sepatu Kompasnya, dan ada di situ tagline-nya kayak positive vibration gitu, getaran positif atau apapun itu. Nah, dan itu harga retailnya sekitar 700-800 ribu lah, dan di resell bisa mencapai 1 juta lebih, 1,5 juta, 2 juta, segitulah pokoknya. Gue terakhir ngecek ada yang harga 4,5 juta gitu, gila sih menurut gue. Dan itu membuat beberapa orang yang membuat gerakan untuk kita hancurin nih harga resell. Nggak boleh harga sepatu Indonesia tuh segini, kecuali kalau building dari sepatunya itu mumpuni gitu, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau kualitasnya ya bisa dibilang standar aja, tapi dengan harga 4,5 juta itu menurut gue nggak masuk akal. Tapi gue nggak masalah itu kalau kalian, gue pernah bilang kalau finansial kalian mumpuni, kalian memadai, itu tidak jadi masalahnya. Masalahnya kalau jika orang-orang seperti kami, seperti kita, seperti gue gitu, yang finansialnya ya kadang ada kadang enggak gitu, dan ya itu kurang make sense aja sih menurut gue. Oke, lanjut ke packaging lagi. Nah, saya tulisan, apa yang kami buat hari ini adalah sebuah bentuk penghormatan tertinggi untuk sang delusional designer. Gokil. Ini dalam banget anjir. Gua awalnya memang tertarik dengan sepatu Campes ini, bahkan gua ada di grup sepatu Campesnya itu sendiri dan bersama ownernya sendiri. Gua tahu ownernya siapa, itu namanya Ray. Gua ikut berkontribusi di situ. Gua kasih kritik, kasih saran. Gua, kok ini harganya segini sih, kok apa sih yang mau dikeluarin dari Campes, apa inovasi apa yang dilakukan. Dan akhir-akhir ini kemarin, bahkan ketika sepatu ini rilis jam 12 malam di Shopee dengan partnershipnya ada namanya itu Swell Extend, kayaknya itu punya Bang Iser, gua nggak tahu juga. Dan si sepatu ini diserang, men. Di Shopee itu ada yang beli sepatu Campes ini harusnya kan satu orang beli satu ya harusnya ya, tapi ya nggak masalah. Mungkin kalau beli lebih, mungkin owner Campes dan Iser itu nggak masalah. Tapi katanya ada yang dia masukin kayak nge-check out gitu ya, sampai berapa ya, 50 sepatu atau 100 sepatu, tapi nggak dibayar, men. Ini namanya kampungan, norak anjing. Gak kayak gitu, bos. Anak Kompas gak kayak gitu. Lu malu lah, lu Kompas udah brand gede, men. Ngapain tuh sih lu ngancur-ngancurin brand orang? Ini memang sebuah kritik, tapi lu nggak kampungan kayak gitu dong. Malu gua ngefans Kompas dari Kompas belum viral, men. Tapi gua nggak kayak gitu. Ini sama aja mau ngerusak culture sepatu ini. Gua dihujat sama netizen gara-gara gua ngebela sepatu lokal, men. Lu nggak mikirin sampai ke situ? Parah banget. Gua cukup kecewa gitu dengan orang-orang yang bisa dibilang barbar gitu, yang dia nyampe jadi penyusup, dia masuk ke grup lain kita, grup Campes kita, kemudian ya bilang bahasa-bahasa kotor ya, kayak Campes anjing, Campes bangsat, men. Nah, kayak gitu, men, cara mainnya, men. Norak, tau gak lu? Kampungan. Nggak cocok pakai sepatu Kompas, anjing. Pakai sendal atau swallow.
malu gua, gila. Sampai akhirnya grup itu bubar dan gua bangun subuh, grup itu udah nggak ada dan isinya cuma kata-kata tai anjing semua, goblok, tolol, nggak mikir. Betapa susahnya orang buat desain, gambar sepatu itu nggak mudah, marketing itu nggak mudah. Kenapa kalian seenaknya kayak gitu? Nih Aji Handoko kasih tahu tuh fans kalian, fans lu tuh ngorak, blok. Nah terlepas dari itu gua udah berdamai dengan semua itu. Langsung saja kita lanjut ke sepatunya. Sorry kalau gua agak emosi karena itu keresahan gua selama di culture ini. Gua dicaci maki segala macam dan kalian harus speak up ya, nggak boleh diam. Sama-sama kita berada di culture ini, kita yang memajukan sepatu lokal Indonesia. Kayak akun-akun kayak gue, akun kecil, walaupun subscriber gue baru 57, tapi gue yakin ini video ini jadi saksi. Gue yakin suatu saat nanti gue bisa setara di situ. Gue setara dengan Iser, gue setara dengan Yosiolo. Mungkin sekarang belum. Lihat video ini jadi saksi nih. Kalian nih anak-anak sepatu Kompas yang barbar nih, hidup itu sementara men. Ngapain lo mengagungkan sepatu? Buat apa? Dunia ini luas men. Dunia ini tak selebar daun kelor. Lo nggak harus sih kayak gitu. Oke lanjut aja ke sepatu ini. Dan gue yakin sih datangnya Iser ke sepatu Campes ini membuat sepatu Campes ini punya kekuatan yang lebih gitu, kekuatannya tinggi dari segi desain, dari segi building cukup menarik. Ini kemarin gue juga sempat ngeliat YouTube-nya Iser juga, dia bercerita katanya Iser itu turun langsung, dia yang apa ya, bisa dibilang dia ngedevelop sepatunya dan juga ngasih kata-kata yang cukup berbahaya, tapi ini sebuah keresahan Iser dan itu oke menurut gua. Di sini ada tulisan semesta ilusimu, semesta ilusimu. Oke sih, kayak anak-anak Gendi ya, semesta gitu ya. Sini ada semesta ilusimu, emang agak nggak penyok sih, agak ini sih ya nggak apa-apa. Campes ini ada ukurannya. Gua ini true to size ya buat kalian yang mau beli. Oh ya FYI gini ya, gua tuh sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan sepatu Campes ini, tapi karena apa ya, karena gue melihat pas di promonya menurut gue kurang karena ada beberapa hal yang gue nggak suka dari desainnya. Tapi setelah produk ini rilis dan ada beberapa yang mereview kayak menurut gue oke juga gitu ya, makanya gue beli. Dan gue beli itu nggak di official langsung karena udah nggak ada size gua, size 41, yang adanya size 40 dan itu kekecilan pasti ya. Untungnya ada di Shopee, ada yang ngejual di harga 400. Ini harga retailnya kalau nggak salah 439.000 dan gua beli harga resell ya nggak beda jauh sih, 450.000 dan plus ongkir juga, dan itu ya sama aja menurut gua ya. Oke lanjut, sini ada size 41 Indonesia dan banyak yang ketipu katanya. Kan Campes ini awalnya downsize gitu kan, sekarang jadi true to size, banyak yang kekecilan segala macamnya. Itu balik lagi, itu kejadian kalian melihat size chartnya ya, padahal di sini ada size chartnya ya. Kalau kalian teliti mungkin kalian nggak akan salah, makanya gua teliti, gua makanya tanya dulu ini downsize apa true to size itu pas di grup Campesnya itu, dan ada yang bilang ini true to size kan. Dan gue beli true to size dan itu size-nya cukup menentukan. Langsung saja kita ke sepatunya. Bentar dulu, kita buka dulunya. Ini cukup oke kertasnya. Oh ya, sepatunya udah gua pakai ya, biar gua coba dulu sebelum mereview, biar gua tahu rasanya gimana kan. Nah kita lihat ininya aja deh, apa yang ada di sini gitu. Ini ada stiker Campes, belum gua tempelin ya, kita tahu mau ditempel di mana sih. Semesta ilusimu ya, by Campes kayak gini. Ada lagi Iser kayak gitu, dan ini sih yang lucu banget menurut gua. Aduh gokil sih Iser nih, bikin dia tuh
Isar tuh lagi makan pecel gitu di rumah yang kumuh gitu. Katanya gini, men, ini kenapa fotonya kayak gini? Dia bilang fotonya anjing banget lagi. Ih, lihat fotonya jelek banget anjir. Katanya gini, katanya kenapa Isar memilih background yang kumuh gitu, yang berantakan, karena apa? Karena dia menyindir Aji Handoko ya. Kalau bagi yang nggak tahu, Aji Handoko itu dia desainer sepatu Kompas gitu. Yang dimana kalau Aji Handoko itu post di sosial media, post di Instagram tuh backgroundnya Jepang, Paris, kemewahan semua. Tapi Isar YT James dia backgroundnya adalah apa ya? Cuma ini tempat-tempat kumuh. Dan kenapa filosofi sepatu Campes ini dia kenapa pakai koran bungkusnya awalnya? Mungkin kalian yang belum tahu silahkan cek deh di Instagramnya Campes atau Instagramnya Isar, itu dibungkusnya pakai koran. Karena apa? Karena biar merakyat sesuai dengan kampanyenya sepatu rakyat. Karena dulu tuh Isar pernah dijanjikan sama Aji Handoko buat collab Kompas dengan Isar, tapi dengan beberapa konflik sehingga tidak terjadi, dan si Isar itu mengaplikasikan desainnya di sepatu Campes ini. Gokil sih gua. Kita langsung saja ke sepatunya ini dia. Sepatu Campes. Gokil nggak anjir? Mantep banget gak tuh? Ih. Lihat aja bacaan. Pansos terus ketika mimpi susah digapai. Ih, gokil nggak? Mungkin gua kasih penjelasan dulu ya kenapa pansos terus ketika mimpi susah digapai. Mungkin maksudnya sepatu Kompas itu banyak kolaborasi. Ada kolaborasi bersama brand PMP, ada kolaborasi bersama Olds Blue atau garis apa ya? Pokoknya itulah. Ada kolaborasi dengan kelompok penerbang roket, dengan band, ada kolaborasi dengan The Genjot, sebuah gerakan sepatu. Ada lagi yang terakhir itu kolaborasi bersama brand Jepang FXX King Rabbits. Dan ini sepatu ini mengkritik bahwa si sepatu Kompas ini dia pansos agar dia namanya besar, agar followersnya nambah terus, agar marketnya nambah terus. Dan itu nggak masalah, dan ini hanya sebuah kritik, jangan baper. Sini ada tulisan, hujan men, bentar men, gua ngangkat dulu ini handuk gua, ntar basah anjir, bentar ya. Oke, lanjut lagi bersama gua. Lanjut. Nah, ini kata-kata yang cukup berbahaya sih dari sepatu ini. Ini apa tulisannya? Kamu kok bangsat banget sih Mas Aji. Anjir. Ini paling berani sih kata-kata kayak gini. Ya, anyway. Ya, kenapa ada alasannya? Kenapa Isar ini by the way, ini kata-kata ini dari Isar ya. Kenapa Isar bisa menuliskan kata-kata ini? Karena apa? Karena ya seperti yang gua tadi bilang, Isar itu dijanjikan untuk kolaborasi bersama sepatu Kompas, dan dikarenakan ada beberapa konflik sehingga Isar tidak jadi kolaborasi bersama sepatu Kompas dan diaplikasikan ke sepatu ini. Oke. Dan ini materialnya denim. Dan FYI, kenapa di sini ada kata-kata ya bisa dibilang sarkasme gitu, tapi kenapa Isar itu sangat suka bahan denim? Karena denim ini dia kalau di sepatu dimanapun lah, mau itu sepatu atau apa, denim ketika dicuci, ketika dipakai, dia semakin lama akan semakin luntur. Sama dengan kebencian, dia semakin lama akan semakin hilang, karena kebencian nggak seharusnya kita pelihara. Gokil nggak men? Ini dalam banget anjir story-nya, gokil. Ini sebenarnya ini ya tali sepatunya warna pink gua
gue ganti hitam karena gue nggak pede aja gitu sepatu pink. Tali sepatunya warna pink, tapi Isar punya alasan tersendiri kenapa dia milih tali sepatu warna pink, karena itu bertepatan dengan hari anak atau ulang tahun anaknya gitu. Tapi di sini ada, dan kenapa colorway-nya pink? Di sini pink kan, di colorway packagingnya, raudusnya, boxnya lah. Dan di sini juga pink wovennya, ada muka Isar cukup apa ya, cukup narsis juga ya Isar, tapi ya nggak apa-apa juga kan, namanya juga dia Isar yang ngedevelop sih, nggak masalah. Ini ada size-nya 41 dan ya ini bahannya suede ya cukup oke sih. Nah di sini ada Isar juga, tulisan Isar di sini ya. Nah, outsole-nya masih belum custom ya, karena ya ini maaf ini kotor karena gua udah pakai dan warna pink ya. Dan ini sih yang menurut gua ganggu banget, ini kan si midsole-nya itu warnanya ini ya warna semen kalau nggak salah, karena Isar tuh suka warna semen ya kan. Kenapa di depannya ini ada gam? Ini harusnya gua sih kurang cocok aja gitu. Ini kalau ini dikasih hitam kayaknya lebih oke gitu, kenapa harus gam, nggak tahu. Nah ini insole-nya belum gua kasih tahu ya, ini insole-nya dari Getske ya gokil. Insole-nya dari Getske ini cukup empuk sih dari insole, dan yang gua sayangkan dari sepatu ini apa, sepatu ini sakit di depan ya. Ini nggak tahu building maintenance-nya mungkin mengerucut gitu di depan jadi sakit. Nggak tahu sepatu gua, nggak tahu kaki gua kegedean atau gimana, tapi menurut gua ini sakit ya di depan. Dan kalau gua menilai ini ya 9/10 lah bisa dibilang. Ini satu lagi nih, sini ada kata-kata aku suka sepatu dan dramamu tapi bohong, karena banyak drama. Dan ini ngaku ori atau ngakuin karya orang. Nah, dan ini mungkin bisa gua bahas agak panjang ya, karena ya, sepatu Kompas itu bisa dibilang dia itu meniru Nike. Itu terlepas dari setuju atau tidak setuju, itu kembali lagi kepada kalian gitu. Dan ini hanya opini saja beberapa orang untuk sepatu Kompas. Dan sepatu Kompas itu kan kayak logo. Oke lanjut lagi ya, sorry banget tadi memorinya full. Dan gua tadi lagi ngebahas, oh iya ini apa mana, bukan yang ini. Nah, ngaku ori atau ngakuin karya orang, karena si logo sepatu Kompas itu ya bisa dibilang katanya mirip dengan Kompas. Ini bukan, sepatu Kompas ini mirip dengan Nike. Kalau Nike itu checklist sampai atas, Kompas dipotong sampai sini, dan Campes dipotong sampai sini. Dan Isar bilang katanya ya nggak masalah dong, orang Kompas aja dia niruin Nike gak masalah, kok kita dijadiin masalah gitu. Bahkan Campes gue juga ikut sedih sih, katanya si sepatu gara-gara rilisnya sepatu ini, sepatu Campes tuh diklaim katanya sahamnya dibeli oleh Kahar Gunawan. By the way, Kahar Gunawan itu adalah owner dari sepatu Kompas, pemilik sepatu Kompas, dan membeli saham Campes dan membeli logo Gazelle, logo Campes ini, dan dipatenkan oleh Kahar Gunawan. Dari situ Campes mungkin ini ya terakhir kali rilis Campes. Sebenarnya Campes pernah cerita dia mau kolaborasi dengan brand bootleg luar juga yang mirip Nike. Gua sedih banget sih denger cerita itu. Ya kenapa sih gitu, gara-gara sepatu doang kalian bisa sampai berantem, sampai ada konflik. Udah bukan zamannya kayak gitu. Malu lah, kalian kan udah saling dewasa gitu. Gak seharusnya gara-gara satu sepatu ini doang jadi persatuan di Indonesia terpecah belah. Gua nggak kayak gitu sih, malu lah gua. Mungkin itu saja review gua tentang sepatu Campes ini.
Mungkin gua nggak tahu ini masih ada di Shopee atau enggak, atau mungkin kayaknya masih ada cuman harganya resell. Ya kalian pilih-pilih aja di situ, boleh silakan. Dan katanya bilangnya ini mau restock, tapi gua nggak tahu gitu kan. Nah kan mungkin kalau menurut gua kalau ini restock pasti ada konflik lagi gitu kan. Ya gua nggak tahu, itu urusan mereka gitu. Gua hanya sebatas reviewer, gua hanya sebatas hobi sepatu doang. Dan ya silahkan, itu hidup ini pilihan, ya pilihan kalian. Kalian mau pakai sepatu A, sepatu B, silahkan. Intinya jangan baper aja, jangan apa-apa ngambek, apa-apa ngehujat, caci maki, itu enggak gitu men caranya. Oke, itu saja. Terima kasih yang udah menonton video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe channel gua, and see you in the next one. Goodbye.